Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tak hanya pria yang turun melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Perlawanan juga datang dari kaum perempuan. Mereka tak takut mati, turun ke medan perang untuk mempertahankan tanah air. Berikut ini beberapa pahlawan wanita Indonesia yang menjadi pemimpin peperangan. 1. Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang terlahir dengan nama asli Raden Ajeng Kustia, Wulaningsih Retno Edi. Ia merupakan seorang pahlawan wanita yang berasal dari Serang, Purwodadi, Jawa Tengah. Pada awal Perang Diponegoro pada tahun 1825, Nyi Ageng Serang yang berusia 73 tahun, memimpin pasukan dengan tandu untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Tidak hanya turut berperang, ia juga menjadi penasihat perang. Salah satu strategi perang yang terkenal dari Nyi Ageng Serang adalah penggunaan lumbu, daun talas hijau untuk penyamaran. Nyi Ageng Serang berjuang di beberapa daerah seperti Purwodadi, Demak, Semarang, Kudus, dan Rembang. 2. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Ia lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Dia berjuang melawan Belanda pada saat Perang Aceh. Cut Nyak Dien pemimpin perang wanita yang sangat ditakuti Belanda. Sejak kematian suaminya, Teuku Cek Ibrahim, ia bersumpah ingin menghancurkan Belanda. Kemudian ia pun menikah lagi dengan Teuku Umar dan sama-sama melawan Belanda. Cut Nyak Dien menjadi seorang pahlawan perwakilan dari Kesultanan Aceh di masa pemerintahan Iskandar Muda di Pariaman. Ia dikenal sebagai perempuan yang tangguh dan pantang menyerah. Meskipun suaminya Teuku Umar tertangkap Belanda, ia terus berjuang bersama pasukannya sampai tahun 1901. Cut Nyak Dien tertangkap oleh Belanda di Betong Lahe Sago karena ia dan pasukannya melakukan perlawanan terhadap Belanda secara gerilya. Namun markasnya diketahui Belanda karena anak buahnya yang bernama Panglaut berkhianat. 3. Laksamana Malahayati. Ia adalah salah satu singa betina dari tanah Rencong yang bernyali besar. Terlahir dengan nama Malahayati, ia berasal dari keluarga pengarung samudera berdarah biru. Malahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh pada tahun 1585 sampai tahun 1604. Ia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Ia membangun sebuah armada tempur laut yang seluruh pasukannya adalah perempuan. Pasukan ini diberi nama Inong Bale, yang terdiri dari 2.000 orang janda pahlawan yang telah syahid. Mereka berperang melawan kapal serta benteng Belanda dan membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Berkat keberaniannya itu, ia diberi gelar Laksamana. Kehebatannya memimpin angkatan perang diakui oleh negara Eropa, Arab, Cina, dan India. Namun ia gugur pada tahun 1615 saat melindungi Teluk Kerueng Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Castro. 4. Martha Christina Tiahau. Martha Christina Tiahau lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1809 di Desa Abudu, Nusa Laut, Maluku. Di usianya yang masih belia, yaitu 17 tahun, ia sudah menjadi panglima perang. Ia ikut dalam Perang Pattimura pada tahun 1817 di bawah komando Kapitan Pattimura. Dia ditunjuk sebagai salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya. Dalam peristiwa itu, rombongan pasukan Martha Christina Tiahau tertangkap pasukan Belanda. Namun, Christina Tiahau hanya ditangkap karena masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahau tetap melanjutkan perjuangannya dengan pasukan yang masih tersisa. Namun dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan diasingkan ke Pulau Jawa. Di tengah perjalanan, kondisi kesehatannya semakin memburuk dan ia menolak untuk diberi makan dan obat. Dan pada 2 Januari tahun 1818, Martha Christina Tiahau meninggal di atas kapal Eversten. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhuel. 5. Cut Mutia. Keberanian Cut Mutia melawan Belanda tidak perlu diragukan lagi.
Selain gagah di medan perang, dia juga pandai dalam menyusun strategi perang. Kut Mutia memimpin perang bersama suaminya, Tuku Ciktunong. Pada tahun 1905, Ciktunong tertangkap dan ditembak mati oleh Belanda. Kut Mutia lalu menikah lagi dengan Pang Nangru dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Hingga pada September tahun 1910 Pang Nangru tewas di medan pertempuran. Namun Kut Mutia tak pernah menyerah. Hingga pada 24 Oktober tahun 1910, ia dan pasukannya dikepung pasukan Belanda bersenjata lengkap. Kut Mutia gugur setelah 3 peluru menembus kepala dan dadanya.